Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Dayat dengan NIM 40014210008. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yaitu tentang tinjauan fase padat, gas, dan cair. Langkah pertama yaitu pada intro. Kemudian praktikum pertama yaitu hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel. Langkah pertama yaitu klik tanda plus partikel ini sehingga akan muncul tampilan seperti ini yaitu heavy dan light. Kemudian kita akan pompa gas biru pada heavy yaitu 100. Kemudian diamkan sekitar 20-30 detik. Terlihat partikel-partikel ini bergerak bebas yaitu akan menempati chamber ini yaitu ruangan. Partikel ini bergerak cukup bebas. Selain itu, pada partikel ini terjadi tumbukan antara partikel satu dengan partikel lain yang bergerak lurus. Terlihat pada chamber ini antara partikel satu dengan partikel lainnya terjadi tumbukan secara lenting sempurna atau saling memantulkan jika terlihat dari chamber ini. Bergerak lurus antara partikel satu dengan partikel lainnya. Kemudian kita akan memompa 100 gas merah. Kemudian diamkan sekitar 20 detik. Terlihat partikel gas merah ini kecepatan partikelnya itu lebih cepat dibanding dengan partikel gas biru karena ukurannya ini lebih kecil. Hal ini menandakan bahwa ukuran partikel ini mempengaruhi kecepatan partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka kecepatan bergerak partikel ini semakin cepat. Terjadi tumbukan juga secara sempurna pada partikel merah ini atau gas merah. Percobaan selanjutnya atau yang kedua yaitu hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Kita akan menaikkan suhu ini pada tungku ini yaitu akan berubah menjadi 500 Kelvin. Terlihat tekanannya pada suhu 500 Kelvin yaitu 38,9 atm. Kemudian kita naikkan lagi menjadi 1000 Kelvin. Terlihat tekanannya pada saat suhu 1000 Kelvin menjadi 779, atm. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi pada suhu suatu gas ini, maka tekanannya pun akan semakin besar. Hal ini menandakan bahwa hubungan antara suhu dengan tekanan partikel berbanding lurus. Jika suhu dinaikkan, maka tekanan pada partikel juga akan semakin besar. Kemudian langkah pertama yaitu mengklik tanda plus partikel yang akan muncul tampilan heavy dan light. Kemudian kita akan memompa partikel gas biru 100.
dan pompa lagi, yaitu gas merah jumlah 100. Diamkan sekitar selama 20-30 detik. Kemudian klik collision counter, sehingga akan muncul tampilan wall collision yang kita akan tahu nanti tumbukannya itu besarnya berapa. Kita akan mengamati menjadi pada 20 ps. Kemudian klik tanda panah hijau ini. Terlihat besar tumbukannya yaitu pada wall collision 563. Kemudian kita ulangi lagi. Tumbukannya menjadi 512. Berbeda dengan hasil pertama ya. Kemudian kita ulangi lagi. Hasilkan tumbukan 506. Nah, ini menandakan bahwa tumbukan ini terjadi pada 20 ps ini terjadi tidak menentu, tergantung dengan besarnya tumbukan yang terjadi pada sampel ini. Kemudian kita klik kotak width, sehingga akan muncul lebar sampel ini yaitu 10 nanometer. Dengan suhu 300 derajat Kelvin dan tekanannya pun 23,4 atm. Kemudian tarik chamber ini ke kanan dan ke kiri sejauh mungkin nanti, dan kita akan lihat perubahan yang terjadi. Pertama yaitu kita menarik chamber ini ke kiri sejauh mungkin. Lebar chamber maksimum ini yaitu 15 nanometer. Terlihat suhunya tetap 300 Kelvin, akan tetapi tekanannya menjadi turun yaitu 15,6 atm. Hal ini menandakan bahwa saat lebarnya menjadi naik atau volumenya naik, tekanannya menjadi turun. Kemudian kita akan menarik chamber ke kanan sejauh mungkin. Terlihat lebarnya menjadi 5 nanometer. Kemudian suhunya tetap 300 Kelvin, akan tetapi tekanannya menjadi naik pada lebar chamber 5 nanometer. Hal ini menandakan bahwa semakin volumenya mengecil atau lebar ini ada kaitannya dengan volume, maka semakin volume kecil maka tekanannya akan semakin besar. Hal ini menandakan bahwa tekanan dan volume berbanding terbalik. Semakin besar volume ruangan partikel, maka tekanannya semakin kecil. Sedangkan semakin kecil volume ruangan partikel, maka tekanannya akan semakin besar. Percobaan yang keempat yaitu hubungan antara suhu dengan volume. Langkah pertama yaitu kita memilih icon loves yang berada di bawah tab terlebih dahulu. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar berikut. Kemudian langkah pertama klik tanda plus pada particles. Kemudian kita menambahkan 100 gas UV di pompa, 100 atau 100 gas biru, dan memompa 100 gas merah pada light. Diamkan sekitar 20-30 detik. Kemudian pada menu host constant ini pilih pressure, V, dan width. Terlihat lebar chamber ini 10 nanometer dengan jumlah partikelnya 200 dan suhu 300
derajat Kelvin, tekanannya 23,4 atmosfer atau 23,4 atm. Selanjutnya, kita menambahkan 400 pada partikel gas biru, yaitu memompanya. Dan 400 juga pada light atau partikel gas merah yang akan menjadi 500 partikel gas merah dan 500 partikel gas biru, sehingga jumlahnya 1000. Terlihat pada chamber ini berubah menjadi lebarnya 15 nanometer, sedangkan suhunya tetap 300 Kelvin dan tekanannya berubah menjadi 77,9 atm. Partikel yang terakhir yaitu hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Langkah pertama, klik pada partikel, kemudian tambahkan atau memompa 100 gas biru dan memompa 100 gas merah. Tunggu sekitar 20-30 detik. Kemudian, pada menu hold constant ini pilih klik pressure, V, dan width. Terlihat pada layar atau virtual lab ini, jumlah partikelnya 200 dengan suhunya 300 Kelvin, tekanannya 23,4 atm, sedangkan lebar ruangan atau lebar chamber ini 10 nanometer. Kemudian kita menambahkan atau pompa lagi 50 pada gas biru dan 50 pada gas merah. Terlihat terjadi perubahan pada lebar chamber, yaitu 15, nanometer lebar atau lebar ruangannya, sedangkan tekanannya tetap 23,4 atm, suhunya 300 derajat Kelvin, dan jumlah partikelnya ini 300. Sekian praktikum pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.